Kalau Injil Markus ini diklaim ditulis pada abad pertama, maka selipan ayat palsu ini baru dimasukkan pada 400 tahun sesudah Injil ini ditulis. Oleh sebab itu, Injil ini, pernyataan dakwah misi Kristen ini, misi Kristen adalah perintah palsu. Siapa yang mengatakan? Para pakar ini. Jadi jangan main-main, Pak. Al-Quran itu adalah kitab kristologi terbesar di dunia. Donasi dakwah pembebasan lahan Masjid Hagia Sophia telah dibuka. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan adalah 850 juta rupiah. Alhamdulillah sudah terkumpul 200 juta rupiah dari hasil lelang dakwah mobil BMW Ustadz Insan LS Mokoginta dengan struktur bangunan 3 lantai. Donasi bisa Anda kirimkan melalui rekening di bawah ini. Dengan ketentuan transfer, 3 digit terakhir diganti dengan 008. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sebenarnya sudah lama sekali saya tidak pernah berceramah. Ini saya minta maaf kalau banyak nyangkut-nyangkut karena usia, juga kesehatan yang sudah tidak prima, tetapi insya Allah semangat masih tetap untuk berdakwah. Saya membawa topik pada subuh hari ini, topik yang cukup unik, memahami dakwah Islam dan misi Kristen. Tentu kita bertanya, mengapa membahas Islam dan Kristen? Kenapa kita tidak cerita saja tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang akidah, tentang fikih dan sebagainya? Kenapa lagi nyerempet ke kristologi? Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ini karena di dunia ini hanya 2 agama, ada 3, tetapi yang paling getol mengakui sebagai mila Ibrahim adalah Islam dan Kristen, termasuk induknya yang Yahudi. Dan 2 agama di dunia ini yang membahas tentang Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah agama Islam dan Kristen. Lalu kalau begitu, kenapa kita membahas? Kenapa Islam berbicara banyak tentang Kristen? Dari jamaah yang dimuliakan Allah, dari halaman pertama Al-Quranul Karim sampai halaman terakhir berbicara tentang Kristen. Jadi jangan main-main, Pak. Al-Quran itu adalah kitab kristologi terbesar di dunia.
Oleh sebab itu, maka tidak salah kalau kita berbicara tentang Islam dan Kristen. Nah, kalau kita melihat fenomena di dunia tentang umat Islam dan umat Kristen, saya ingin mengajukan pertanyaan sederhana kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Tolong disimak pertanyaan ini. Apakah umat Islam mencintai, apakah umat Kristiani mencintai umat Islam? Apa jawabannya? Tidak. Jawabannya seirama, tidak. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, umat Kristiani sangat mencintai umat Islam. Perhatikan baik-baik. Mengapa? Lalu bertanya, apa buktinya umat Kristiani mencintai umat Islam? Buktinya adalah mereka berusaha memurtadkan umat Islam. Itu adalah cermin kecintaan umat Kristiani kepada umat Islam. Betul tidak? Ya, betul. Mereka dengan ikhlas, mereka dengan sungguh-sungguh ingin mengkristenkan umat Islam di dunia ini. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah penebus dosa. Yesus penebus dosa ini dengan hati yang tulus ingin ditawarkan kepada umat Islam. Hai umat Islam, supaya kamu selamat, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosamu. Itu tidak main-main, mereka serius. Perkataan ini benar, kata Paulus. Jadi itu suratnya Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Kemudian juga di dalam suratnya kepada Timotius, bahwa untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Selanjutnya, dan untuk itu mengapa diberikan keselamatan? Supaya masuk surga. Maka umat Kristiani menginginkan supaya umat Islam itu masuk surga, sama-sama orang Kristen. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung banyak orang, menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi Tuhan Yesus, katanya Tuhan Yesus menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang mau mengikuti Dia, yang mau menantikan Dia. Umat Kristen menantikan Dia, dan umat Kristen mengharapkan umat Islam ikut Kristen supaya menantikan kedatangan Yesus. Slide selanjutnya. Nah, inilah, perhatikan baik-baik, hai jemaat yang dimuliakan Allah, perhatikan baik-baik. Inilah misi Kristen untuk menyelamatkan umat Islam. Go ye, make all nations my disciples and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Supaya masuk surga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku, jadikan semua manusia Kristen. Bagaimana caranya? Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, mau apa? Kita tidak bisa menghindar. Rumah kita diketok. Untuk apa? Untuk menjadi Kristen. Kita didatangi di kantor, kita didatangi di rumah, didatangi di pasar. Untuk apa? Untuk dijadikan Kristen. Dan ini perintah siapa? Perintah Yesus. Menjadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selanjutnya di dalam Markus pasal 6 ayat 15. Kembali dulu. Go ye to the world and preach the gospel to every creation. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk.
Kepada siapa? Segala makhluk. Kalau kita mengaku makhluk, maka kita adalah sasaran daripada misi Kristen. Nah, ini lebih didetailkan lagi. Oleh karena itu pernyataan pergilah baptis menegaskan bahwa mereka tidak boleh hanya duduk menanti. Mereka harus aktif mencari umat Islam. Berinisiatif mendatangi mereka, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menegaskan bahwa pemurtadan radikal, sekali lagi, pemurtadan radikal diperlukan untuk menjadikan mereka semua Kristen. Coba itu tidak main-main. Persyaratan mengapa umat Kristiani getol mati-matian untuk mengkristenkan, memurtadkan umat Islam? Karena itu menjadi persyaratan untuk Yesus datang menjemput mereka di dunia. Persyaratan kedatangan Yesus dalam Kristen: satu, semua bangsa sudah dibaptis. Jadi kalau ada masih umat Islam bandel, Yesus tidak datang. Kalau umat Islam masih ada bandel, menurut umat Kristiani, Yesus tidak akan datang. Oleh sebab itu, dengan segala cara, dengan indomie, dengan beras, dengan apa, diiming-iming supaya masuk Kristen, supaya Yesus datang menjemput mereka, menjemput siapa yang masuk Kristen. Yang kedua, Injil Kerajaan Allah telah diberitakan kepada segala makhluk. Markus pasal 16 ayat 15. Kesudahannya akan tiba bila Tuhan memutuskan bahwa perintahnya sudah diselesaikan. Oleh sebab itu Yesus tidak datang kalau tidak dibaptis orang-orang semua manusia dan Injil tidak diberitakan kepada segala makhluk. Berikut. Nah, kendala kedatangan Yesus. Yesus diharapkan datang, tapi ada kendala. Apa kendalanya? Pertama, misi Kristen tidak mungkin misi Kristen mencakup semua bangsa. Negara berhaluan komunis menghalangi kebebasan beragama. Cina yang dihuni seperempat penduduk dunia menghalangi misi Kristen. Gerakan melawan kristenisasi di negara-negara Islam menghambat perkembangan misi Kristen. Pertumbuhan pesat Islam di dunia mendorong berkembangnya dakwah Islam yang bisa menyebabkan Yesus tidak jadi datang. Ya. Selanjutnya, mengapa misi Kristen menargetkan umat Islam? Pertama, karena Kristen saya sudah jelaskan tadi. Pertama, Kristen adalah misi global. Islam adalah juga dakwah Islam adalah misi global. Tetapi dengan pesan yang bertolak belakang. Yang kedua, ajaran Islam malah mengajak umat Kristiani untuk kembali ke ajaran tauhid Islam atau Yesus, tauhid Yesus atau Islam. Dan yang ketiga, dakwah Islam dianggap menghalangi atau malah menggagalkan rencana kedatangan Yesus. Berikut. Nah, sekarang kita masuk. Kalau tadi dakwah Kristen untuk menyelamatkan umat Islam, sekarang kebalikannya, dakwah Islam untuk menyelamatkan umat Kristen. Masuk. Benarkah umat Islam mencintai umat Kristen? Benar tidak? Ya, kenapa tadi? Kenapa waktu Kristen mencintai umat Islam tidak dibenarkan? Sekarang saya tanya, benarkah umat Islam mencintai umat Kristen? Semua mengaku. Sama. Kita dakwah juga, mati-matian kita dakwah untuk mengundang mereka semua masuk Islam, menjadi mualaf. Masuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-Masih, ya bani Israil Allaha rabbi wa rabbukum. Innahu may yushrika billah faqad harrama Allahu al-jannah wa ma'wahu an-nar. Hai, kata al-Masih, hai bani Israel, sembahlah Tuhanku, Allah Tuhanku, Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan surga
mengharapkan surga dan tempatnya adalah neraka. Kalau hai umat Kristen, kalau kamu masih tetap dalam keimanan Kristen, Allah akan mengharapkan surga bagimu dan tempatmu adalah neraka. Nah, orang Kristen bilang, kalau kamu tidak masuk Kristen, neraka. Orang Islam, kalau kau tidak masuk Islam, neraka. Nah, bagaimana ini? Bertarung, ya? Mana yang benar? Selanjutnya, misi keselamatan. Nah, ini Yesus. Sekarang kita tanya Yesus. Oh Yesus, bagaimana misi keselamatanmu dalam Alkitab? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Ternyata Yesus misinya kecil, hanya untuk menyelamatkan Bani Israel. Matius 15:24. Bagaimana caranya? Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Hai orang Israel, kalau mau selamat, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Tetapi selanjutnya, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Kalau kamu mau selamat, mau masuk surga, mau hidup, turuti perintah Allah. Ini kata Yesus. Ini sesuai dengan siapa? Sesuai dengan Kristen? Tidak. Sesuai dengan Islam. Wa billahi minasy syaitonir wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, melaksanakan segala perintah Allah. Nah, perintah dakwah Islam untuk menyelamatkan umat Kristen. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu sadubina muslimun. Katakanlah ya Muhammad, hai ahli kitab, hai Kristen, mari. Jangan macam-macam, jangan ngomong sembarangan. Mari. Mari kita berdiskusi menggunakan peristilahan yang sama. Apa itu? Bahwa kita tidak akan menyembah kecuali Allah. Nah, sekarang sudah tersandung Kristen. Bahwa kita tidak akan mensyarikat, bahwa kita tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Dia, dan kita tidak menjadikan siapapun Tuhan selain Allah. Selanjutnya, sekarang Allah memberikan jalan keselamatan kepada umat manusia, seluruh manusia, kepada seluruh umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Kami tidak mengutuskan ya Muhammad kecuali kepada umat Islam dan non-muslim, pembawa berita gembira kepada umat yang beriman, dan pemberi peringatan kepada orang-orang yang musyrik, yang kafir dan sebagainya. Jadi dakwah Islam itu bagaimana porsinya? Sekitar 20% untuk umat Islam, 80% untuk umat lain. Jadi kalau saya ceramah di masjid, saya jangan sombong karena itu baru 20%. Tetapi para seperti Ayah Sofia yang masuk kampung keluar kampung, masuk gunung keluar gunung, menemui orang-orang yang tidak beriman lalu diajak masuk Islam, itulah perintah yang paling besar, yaitu memberi peringatan, basyiran wa nadhira. Selanjutnya, pertarungan klaim kebenaran dakwah Islam dan misi Kristen. Masuk. Kebenaran adalah apa yang sesuai dengan rujukan. Kebenaran tentang realitas adalah apa yang sesuai dengan yang ada. Kebenaran adalah mengatakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kepalsuan adalah pernyataan yang tidak berkaitan.
mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, bermacam-macam kebenaran teologis, kebenaran metafisika, kebenaran ilmiah, dan kebenaran historis. Kebenaran teologis itu berdasarkan firman kitab suci, Alkitab maupun Al-Quran. Klaim kebenaran Islam Kristen, Bible adalah klaim kebenaran dan bukti kebenaran. Ini perhatikan baik-baik jemaah yang sekalian dimuliakan Allah. Bible atau Alkitabnya Kristen adalah klaim kebenaran dan bukti kebenaran. Apa ayat yang dia baca 100% benar menurut mereka. Dalam Islam, Al-Quran adalah klaim kebenaran bagi Muslim, tetapi harus dibuktikan. Ilahum Allah, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi Anda tidak bisa memaksakan klaim kebenaran teologismu kepada orang lain, terkecuali Anda bisa membuktikan kebenaran dengan meyakinkan. Jadi umat Kristen mengatakan Yesus Tuhan karena ayat Alkitab mengatakan demikian. Ayat-ayat Alkitab mengatakan demikian. Ini tidak bisa dijadikan pegangan menghadapi orang lain. Ketika orang Kristen mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan berdasarkan Alkitab, saya sebagai orang Islam tidak terima. Saya tidak percaya. Bagaimana caranya? Dia harus memberikan bukti historis atau bukti ilmiah. Oleh sebab itu di dalam Islam dikatakan dua ujung klaim kebenaran. Setiap klaim kebenaran tidak otomatis berujung kepada Jadi umat Kristiani mengatakan Alkitab benar, klaim kebenaran dijadikan sebagai bukti kebenaran, itu tidak boleh karena kebenaran itu harus dibuktikan. Selanjutnya, inilah dia yang atas. Klaim kebenaran sama dengan kebenaran, itu tidak benar. Karena apa? Realitanya misalnya saya katakan, kucing itu sama dengan kuda, itu klaim kebenaran. Tetapi ketika dibuktikan bahwa kucing tidak sama dengan kuda, berarti itu kepalsuan. Oleh sebab itu, klaim orang kelemahan daripada Kristen adalah ketika dia membaca ayat, dia anggap itu sebagai bukti, padahal itu bukan bukti. Realitanya adalah ketika kita mengatakan mengklaim suatu kebenaran, ternyata ujungnya boleh benar, boleh salah. Nah, bagaimana untuk membuktikan klaim kita benar adalah dengan bukti eksternal. Kita harus mengajukan bukti sehingga Allah mengatakan Ailahum Allah kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ajukan bukti-bukti bukan lupa mengatakan itu benar. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, perhatikan baik-baik bagian ini. Tadi sudah ada misi Kristen, sudah ada dakwah Islam. Sekarang kita uji mana yang benar, dakwah Islam atau misi Kristen. Dakwah Islam ini adalah perintah asli yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Ayat ini dihafal oleh Nabi Muhammad SAW, para hafiz sedunia sepanjang zaman. Jadi perintah dakwah Islam itu asli, 100% asli. Selanjutnya, bagaimana dengan misi Kristen? Jadikan semua bangsa muridku, pergilah ke seluruh dunia. Ternyata kedua perintah ini adalah perintah palsu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perintah misi Kristen itu adalah perintah palsu. Mengapa dunia gonjang-ganjing? Karena perintahnya perintah palsu. Nah, ini buktinya. Saya berikan bukti. Pertama, perintah misi Kristen itu terdapat di akhir Injil Matius. Di Injil Matius pasal 28 ayat 19. Seharusnya Injil Matius ini berakhir pada ayat 15 dan ayat 16 sampai dengan 20 itu merupakan ayat-ayat tambahan. Menurut siapa? Menurut Scofield dalam bukunya The Original New Testament halaman 94. Yang kedua, Profesor Robert Funk mengatakan bahwa Injil beritakan Injil per semua bangsa
adalah ciptaan Paulus. Jadi bukan itu ayat palsu, karena itu bukan ucapan Yesus, hanya disuapkan ke mulut Yesus. Yang keempat, yang ketiga, membaptis dalam nama Bapa, dalam Anak dan Roh Kudus tidak ada di zaman Yesus. Tidak ada baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu tidak ada di zaman Yesus. Di zaman Yesus, di zaman murid-murid Yesus, pembaptisan atas nama Yesus, dan atas nama Yohanes, atas nama Apollo. Tidak ada pembaptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu palsu. Yang keempat, Paul Tillich dalam bukunya A History of Christian Thought di halaman 18, di abad pertama pembaptisan adalah hanya dalam nama Yesus. Yang kelima, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, adalah ayat yang baru diselipkan di Injil di abad kelima. Kalau Injil Markus ini diklaim ditulis pada abad pertama, maka selipan ayat palsu ini baru dimasukkan pada 400 tahun sesudah Injil ini ditulis. Oleh sebab itu, Injil ini, pernyataan dakwah misi Kristen ini, misi Kristen adalah perintah palsu. Siapa yang mengatakan? Para pakar ini. Mengapa dunia gunjang ganjing? Pertama, misi dakwah keselamatan semua Nabi Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi penutup Muhammad SAW, adalah hanya menyembah Allah dan melaksanakan perintahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Yang kedua, mengapa perintah dakwah Islam dan perintah misi Kristen isinya bertabrakan? Ternyata perintah misi Kristen adalah perintah palsu. Tidak mustahil oleh sebab itu, jadi perintah palsu yang mengapa perintah dakwah Islam dan perintah misi isinya bertabrakan? Ternyata perintah misi Kristen adalah perintah palsu yang baru diselipkan oleh tangan-tangan misterius ke akhir Injil Matius dan Markus yang tidak pernah diucapkan Yesus. Tidak mustahil para pendeta seperti Saifuddin Ibrahim, Bambang Nursena, dan Esra Soru dan lain-lain mengetahui kepalsuan ini. Mereka tahu bahwa perintah ini palsu, namun sengaja mengabaikan atau menyangkalnya agar jemaat mereka tetap tenang dalam kesesatan. Selanjutnya, jazakumullah khairan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika Kristen ini terbentuk, maka semuanya itu Katolik. Makanya ada paus, sampai berpuluh-puluh paus, ada uskup, ada pastor. Protestan belum ada. Nanti Martin Luther yang protes, baru lahir Protestan. Jadi sudah, kalau saya tidak salah, abad ke-16 baru lahir Protestan. Itu adalah memprotes gereja yang terlalu abuse, terlalu menyalahgunakan wewenang kepastoran, keuskupan dan sebagainya, sehingga diprotes, dan protes ini lahirlah Protestan. Bukan hanya itu, bukunya juga berbeda, dipotong juga dari 73 menjadi 66 buku. Sekian. Lalu kemudian pendanaan itu luar biasa, karena kan itu wajib itu memotong dari pendapatan untuk gereja. Nah, walaupun mereka, jadi kalau kita di Indonesia ini kan pendapatan itu minus rata-rata. Kalau di Eropa, di Amerika kan, di negara itu pendapatannya berlebihan. Berlebihan itu mau dikemanakan? Ya, pikiran pendek ke gereja. Walaupun mereka tidak pergi ke gereja, tetapi kelebihan pendapatannya itu disalurkan ke gereja, dan
oleh gereja inilah yang dimanfaatkan untuk mengkristenkan dunia. Itu, terima kasih. Sekian. Terima kasih. Semua cara yang diniatkan dengan baik akan itu baik. Jadi semuanya benar. Dakwah seperti ini benar juga. Dakwah Jamaah Tabligh benar juga. Jadi saya berdakwah di Filipina, masuk kampung keluar kampung, itu ada satu yang unik. Ada satu yang unik. Kami dari Dewan Dakwah Islam Filipina masuk berdakwah ke kampung. Ada yang unik. Apa yang unik? Setiap kali masuk kampung ternyata kami sudah didahului oleh jemaah tabligh. Allah Akbar, luar biasa. Dan mana yang lebih efektif? Menurut saya yang paling efektif adalah dakwanya jemaah tabligh. Mengapa? Karena dari hati ke hati. Agama. Jadi orang itu masuk Islam itu lebih banyak bukan karena berdialog, bukan karena berdebat, tapi karena melihat akhlak, ya. Dan akhlak yang baik itu diperlihatkan antara lain oleh jemaah tabligh dengan sabar mendatangi, dimaki-maki, dibiarin, ya, diusir kembali lagi. Itu luar biasa. Jadi orang masuk Islam lebih banyak itu seperti Yusuf Estes, ceramahnya teduh sekali, banyak sekali yang masuk Islam, ya. Tetapi contohnya seperti saya yang debatan itu. Saya sendiri di Filipina berdebat banyak masuk Islam, tapi di Indonesia saya belum pernah berdebat, baru satu barangkali orang Kanada masuk Islam karena berdiskusi dengan saya. Karena apalagi model-model saya, model-model yang Indonesia Timur, bicaranya keras-keras seakan-akan bertengkar, itu mungkin kurang pas untuk dakwah yang baik. Terima kasih.